Baik, untuk materi kita hari ini adalah penggunaan adjektif dan adverb. Adjektif adalah kata sifat dan adverb adalah kata keterangan. Yang pertama, kita akan belajar kata sifat. Jadi apa itu kata sifat? Nah, di sini untuk mempermudah kita mengetahui kata sifat, saya akan memberikan 3 definisi dari kata sifat. Anda bisa memilih definisinya sendiri sesuai pemahaman Anda. Yang pertama adalah kata sifat itu kata yang menjelaskan kata benda. Yang kedua, kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan kata benda. Dan yang terakhir adalah kata yang digunakan sebagai temannya kata benda. Jadi itu adalah 3 definisi dari kata sifat. Intinya kata sifat itu hanya untuk menjelaskan bagaimana kata benda tersebut. Ketika kita melihat kata benda, pasti kita akan memberikan sebuah komentar. Kayak misalkan saya melihat meja itu kan, saya bisa memberikan sebuah komentar. Oh, mejanya bagus, mejanya besar, mejanya berwarna coklat, mejanya mahal, dan lain sebagainya. Jadi kata sifat itu hanya kata yang digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda. Atau misalkan kata benda tersebut ingin ditambahkan kata, untuk menemani kata benda kita bisa menambahkan kata sifat. Anda bisa melihat contoh beberapa kata sifat. Yang pertama adalah big, slow, red, dan lain sebagainya ya. Itu adalah contoh kata sifat. Bagaimana kita mengetahui kata sifat? Nah, ini adalah cara yang sangat sederhana atau yang cara gampangnya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui kata sifat, Anda bisa menambahkan kata sangat, atau dalam bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya very, dan diikuti kata yang ingin diidentifikasi apakah kata tersebut kata sifat atau bukan. Nah, nanti kalau ketika ditambahkan kata very itu didengar enak, maka kata tersebut adalah kata sifat. Cara ini hanya untuk mempermudah saja, dari tidak 100% benar gitu ya, tapi ini hanya untuk memudahkan kita. Misal saya ingin mengetahui bagus itu kata sifat atau bukan, berarti saya tambahkan kata sangat dulu. Sangat bagus. Misalkan saya ingin mengetahui senang itu kata sifat atau bukan, saya tambahkan sangat. Sangat senang. Nah, ketika kata tersebut terdengar cocok, ketika ditambahkan kata sangat, maka kata tersebut bisa diprediksikan adalah kata sifat. Terus yang kedua, untuk mengetahui kata sifat, kita bisa melihatnya dari letaknya atau posisinya. Di posisi kata sifat itu dekat dengan kata benda. Kata benda itu bisa jadi subjek maupun bisa menjadi objek. Ketika subjeknya panjang atau tersusun dari beberapa kata, maka bisa dipastikan ada kata sifat di dalam subjek tersebut. Jadi kata sifat memang selalu dompleng dengan kata benda karena memang temannya kata benda. Sebagai contoh, kita bisa memperhatikan di situ ya, di slide itu ada kalimat a big book is on the table. Kata kerjanya adalah is, subjeknya itu adalah book, buku. Itu kata benda. Nah, sebelumnya itu ada kata big. Jadi bisa dipastikan big adalah kata sifat karena kata yang bisa menemani kata benda hanya kata sifat. Terus yang kedua, kita bisa melihat dari akhiran katanya. Untuk akhiran katanya nanti ada ciri-cirinya ya. Kita nanti bisa melihat ciri-ciri
kata sifat dari akhiran katanya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan mengetahui jenis kata sifat atau pengelompokannya. Yang pertama, kata sifat itu ada kata sifat dasar. Jadi memang dari sananya adalah kata sifat. Kata sifat dasar itu terdiri dari yang pertama adalah determiner, kata tunjuk seperti a, an, the, bidangan, terus this, that, many, much. Pronoun kepemilikan kayak my, your, our, itu adalah kata sifat. Oleh karena itu, kadang kan kita bisa menulis a book, one book, bisa disandingkan dengan kata benda. Yang kedua dari jenis size, ukuran, seperti long, big, small, tall, short. Biasanya kan kita sering uh, melihat ya, atau mengetahui kayak ada kalimat di mana ada kata benda yang dijelaskan oleh kata sifat jenis ukuran. Seperti I have a big book. Itu bukunya memiliki sifat besar, memiliki ukuran yang besar. Yang ketiga adalah color, jenis warna, itu juga termasuk kata sifat. Shape, bentuk kayak round, triangle, rectangle, dan lain sebagainya. Serta jenis quality, kualitas dari benda kayak bagus, handsome, ugly, expensive, dan lain sebagainya. Terus jenis kata sifat yang kedua adalah alternatif adjective. Jadi sebenarnya ini bukan kata sifat dulunya, tapi bisa dibuat menjadi kata sifat dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kita juga bisa membuat kata sifat dari verb satu ing dan verb ketiga, baik verb ketiga yang berakhiran ed maupun yang tidak berakhiran ed. Alias kata kerja verb 3 perubahan tidak teratur, irregular verb. Jadi kalau ada verb satu ing atau verb ketiga itu juga bisa menjadi kata sifat. Untuk materi satu ing dan verb ketiga adalah kata sifat itu dipelajari di materi participle. Ini adalah beberapa contoh jenis-jenis kata sifat dari color, size, shape, dan lain sebagainya. Terus ini adalah ciri-ciri kata sifat dari akhiran katanya. Jadi kata sifat umumnya berakhiran sebagai berikut. Biasanya berakhiran ble, ya, kayak humble. Dan berakhiran al, contohnya annual, historical, functional, dan lain sebagainya. Berakhiran full atau ul, beautiful, jobful, dan lain sebagainya. Berakhiran ic, terrific, public, dan lain sebagainya. Berakhiran v, intensive, expensive, progressive, descriptive, dan lain sebagainya. Dan berakhiran less, endless, careless, helpless, dan lain sebagainya. Dan juga berakhiran aus, kayak delicious, famous, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri kata sifat dari akhiran katanya. Sekarang kita masuk ke fungsi dari kata sifat beserta penempatannya. Yang pertama adalah sebagai penjelas kata benda subjek. Perlu diingat, kata benda itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Kalau Anda ingin membuat subjeknya itu panjang, maka kita bisa menambahkan kata sifat dari benda tersebut. Kata sifatnya bisa memilih ya dari sisi yang mana ya. Mungkin dari size, color, dan lain sebagainya terserah Anda. Nah, di sini Anda perhatikan, kita fokus pada kata kerjanya dulu. Is itu adalah kata kerjanya, berarti sebelumnya adalah subjek. Dan subjek itu adalah kata benda. Kalau
subjeknya tersusun dari beberapa kata, maka kita melihat kata yang paling dekat dengan verb, yaitu board. Itu yang jadi subjeknya. Jadi board itu adalah kata benda. Nah, sebelumnya kan ada kata itu black. Nah, black itu adalah sifat dari benda tersebut. Jadi black itu mengambil kata sifat dari sisi warnanya. Sebuah papan yang berwarna eh, hitam itu berada di depan kelas. Terus yang kedua, a crying baby is in the bedroom. Itu kata kerjanya adalah is, sebelumnya adalah sebuah subjek karena tersusun dari 3 kata, maka yang menjadi subjek yang kata terakhir yaitu baby. Sebelumnya ada verb 1 ing dan itu adalah kata sifat yang jenis alternatif. Jadi ternyata verb 1 ing bisa menjadi kata sifat ketika posisinya berada sebelum kata benda dan tidak ada to be di dalam atau sebelumnya verb 1 ing itu. Terus sekarang fungsi yang kedua, penjelas kata benda yang menjadi objek. Jadi kalau ada objek tersusun dari beberapa kata, maka di dalam objek itu pasti ada kata sifatnya. Kita lihat I bring a book. Itu objeknya masih biasa ya. I go with boy. Itu ada a book, ada a boy. Itu kata benda masih biasa. Nah, saya ingin menjelaskan buku dan boy-nya. I bring an expensive book. Itu ada kata expensive yang letaknya berada sebelum book. Itu adalah kata sifat yang menjelaskan objek dari kalimat tersebut, yaitu buku. Apakah expensive itu memang kata sifat? Kita lihat akhiran katanya. Di situ akhiran katanya berakhiran be. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari kata sifat. Yang berikutnya adalah handsome boy. Jadi di situ boy-nya memiliki sifat ganteng. Handsome termasuk kata sifat dari segi quality. Nah, berarti Anda harus jeli ya untuk menganalisa kalimat terutama di bagian subjek dan objek. Ketika subjek dan objeknya panjang tersusun dari beberapa kata, maka subjek dan objeknya memiliki kata sifat. Dan kata sifat itu berada sebelum kata benda. Selain kata sifat, tidak bisa menjelaskan kata benda. Jadi harus bisa dipahami. Baik, itu sudah selesai untuk kata sifat. Nah, sekarang kita beralih ke materi yang berikutnya adalah adverb. Jadi adverb itu secara gampangnya adalah kata yang fungsinya hanya untuk tambahan kalimat biar kalimatnya lebih panjang. Kata sifat pun ya sebenarnya hanya untuk tambahan saja biar kalimatnya menjadi panjang, biar subjek atau objeknya lebih panjang. Nah, untuk adverb ini jenis-jenisnya yang pertama ada kata keterangan bermakna tempat. Jadi kalau ada kata yang menunjukkan makna tempat, berarti itu adalah kata keterangan jenis tempat atau bahasa Inggrisnya place. Itu ada contoh here at school. Terus yang kedua adalah kata keterangan bermakna waktu. Now, every day, yesterday, at 9 p.m. dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada keterangan manner. Manner itu kata keterangan cara. Ciri-cirinya itu berakhiran ly. Contohnya slowly, quickly. Artinya itu dengan pelan. Quickly dengan cepat. Happily dengan bahagia. Ada juga keterangan cara yang tidak berakhiran ly. Contohnya well, fast. Well itu artinya dengan baik, fast itu dengan cepat. Jadi nggak ada good
Lee, nggak ada ya, adanya well. Dan tidak ada juga welly, nggak ada. Jadi kalau well dan fast itu kata keterangan cara yang memang bentuknya seperti itu. Dari sananya memang seperti itu dan ini termasuk kata keterangan cara yang perubahannya tidak teratur. Kalau yang berakhiran ly itu kata keterangan cara yang perubahannya itu teratur. Teratur itu dengan menambahkan kata ly di belakang. Terus yang keempat ada kata keterangan frekuensi. Contohnya ada usually, often, sometimes, always, never, ever, normally, rarely. Ya, itu adalah kata keterangan cara, kata keterangan frekuensi. Jadi kata keterangan frekuensi untuk menunjukkan kegiatannya itu berapa sering dilakukannya. Mungkin kadang-kadang, mungkin selalu, mungkin jarang. Ya, jadi itu bisa digunakan untuk menjadi kata keterangan agar kalimatnya bermakna frekuensi. Terus kata keterangan yang berikutnya adalah general umum itu kayak so, very, rather, really, already dan sebagainya. Itu adalah jenis kata keterangan atau adverb. Dan bagaimana dengan fungsinya? Untuk fungsinya yang pertama dari kata keterangan adalah sebagai penjelas kata sifat atau temannya kata sifat. Jadi kalau kata sifat ingin dijelaskan, ingin ditambahkan kata lagi, itu hanya bisanya dengan kata keterangan. Jadi kata sifat atau kata keterangan bisa digunakan untuk menjelaskan kata sifat. Misal, saya punya kata sifat happy. Saya ingin menjelaskan senangnya bagaimana. Nah, berarti kita perlu kata untuk menjelaskan ini kata sifat ini, yaitu dengan kata keterangan. Sekarang saya kasih kata keterangan so, di mana letaknya? Letaknya sebelumnya ya. Jadi kalau ada kata yang ingin menjelaskan kata lain, itu diletakkan sebelumnya. Contoh, very happy. Kalau di contoh di situ ada a very big book is here. Itu kalimatnya menggunakan kata kerja is dan sebelumnya berarti namanya subjek. Kita perhatikan subjeknya kan tersusun dari beberapa kata ya. Jadi tetap untuk sebuah subjek harus pakai kata benda dan letaknya yang paling terakhir itu yaitu book. Berarti sebelum kata benda ya penjelasnya, penjelas kata benda tadi adalah kata sifat. Sebelum kata sifat ada kata lagi yaitu penjelas kata sifat, apa? Kata keterangan. Jadi harus tepat ya kata yang menjelaskan kata lainnya. Jadi tidak boleh terbalik-balik. Terus berikutnya ada I am so happy. Itu ada kata happy, itu sifat, berarti sebelumnya adalah penjelasnya. So, itu tadi juga adalah kata keterangan. Hungry, itu juga kata sifat. Rather, itu adalah kata keterangan. Jadi ketika ada frase, frase itu rangkaian kata, maka kata yang pertama dengan kata kedua harus diperhatikan. Kalau yang kata pertama kata sifat, kata berikutnya berarti harus kata benda. Kalau yang pertama itu kata keterangan, berarti kata yang berikutnya kata sifat. Jadi harus urutan ya. Terus yang berikutnya adalah sebagai penjelas kata keterangan yang lain. Jadi kata keterangan itu pun bisa dikasih penjelas dengan kata keterangan yang lainnya. Caranya di mana? Caranya dengan meletakkan kata keterangan yang ingin menjelaskan itu diletakkan sebelum kata keterangan yang ingin dijelaskan. Kita lihat di contoh. Di situ kata kerjanya is dan subjeknya itu panjang ya, ada berapa kata itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, ada 5 kata. Maka yang menjadi subjek ya yang paling terakhir itu boy. Sebelum boy, penjelasnya kata benda adalah kata sifat. Good. Sebelum kata sifat berarti penjelasnya yaitu kata keterangan. Very. Dan sebelum kata keterangan berarti kata keterangan yang menjelaskan kata keterangan very. Extremely.
Kalau an itu cuma penanda benda bahwasanya boy-nya atau anaknya itu cuma satu. Jadi urutannya seperti itu kalau Anda ingin membuat frase rangkaian kata. Terus yang terakhir sebagai penjelas kata kerja. Jadi adverb juga bisa untuk menjelaskan kata kerja. Umumnya diletakkan di mana? Umumnya diletakkan dekat dengan verb. Mungkin sebelumnya, mungkin setelahnya. Tapi adverb juga bisa diletakkan everywhere ya. Di dalam kalimat, mungkin di awal kalimat, mungkin setelah subjek, atau juga bisa setelah objek. Kalau kata kerjanya punya objek. Kalau nggak ada objek ya langsung bisa langsung diikuti keterangan. Nah, contoh di situ now I am studying English. Di situ ada kalimat dengan subjek I, predikatnya am studying, objeknya English, dan yang paling depan itu adalah keterangan waktu. Itu penempatannya bisa seperti itu ya. Terus kalau saya ingin pindah, misalkan now-nya setelah di belakangnya boleh I am studying English now. Atau saya juga bisa menempatkan I am now studying English. Nah, kalau misalkan kata kerjanya terdiri dari kata kerja bantu dan kata kerja utama, maka kata keterangannya diletakkan setelah kata kerja bantu yang pertama, yaitu am. Itu ya. Jadi secara umum kata keterangan memang bisa diletakkan everywhere di dalam kalimat. Tapi kalau nanti berupa frase, maka kita harus memperhatikan seperti yang pertama kita pelajari. Contoh, I usually go to school with my close friend. Itu ada kata kerja go dan sebelumnya ada kata ly. Ly itu kan cuma kata keterangan ya. Nah, itu dekat dengan apa? Dekat dengan kata kerja. Maka usually itu adalah penjelas verb. Pergi ke sekolahnya bagaimana? Oh, frekuensinya itu biasanya atau selalu. Ya. Terus yang terakhir, I live happily. Saya tinggal dengan bahagia. Live itu adalah kata kerja, setelahnya diikuti kata keterangan. Jadi kita bisa menempatkan kata keterangan di depan setelah subjek. Kalau ada kata kerja bantu ya setelah kata kerja bantu. Kalau nggak ada ya langsung setelah subjek dan juga bisa diletakkan terakhir sendiri ya. Nah, catatan yang pertama adalah identifikasi subjek dan objek. Jika subjek atau objeknya tersusun dari beberapa kata, maka kata yang terakhir adalah kata bendanya. Itu ada contoh, a very great book was on the table. Kata kerjanya was, dan sebelum was adalah subjeknya tersusun dari beberapa kata kan. Nah, maka yang menjadi subjek atau kata bendanya yang terakhir, yaitu book. Jadi sebelumnya book itu cuma penjelasnya kata benda yaitu great kata sifat dan sebelum kata sifat penjelasnya yaitu kata keterangan very. Kalau itu cuma penanda bendanya satu. Yang ketiga, perhatikan susunan frasenya, susunan katanya ya diperhatikan. Kalau tersusun dari 4 kata, kita fokus pada kata yang terakhir, yang paling kanan. Kalau yang paling kanan adalah kata benda, berarti susunannya benda, sebelumnya benda kata sifat, sebelumnya kata sifat adalah kata keterangan, dan sebelum kata keterangan adalah kata keterangan. Jadi nggak bisa terbalik-balik. Misalkan pertama adalah benda, yang paling kanan benda, terus sebelumnya benda adalah kata keterangan. Nggak bisa, karena setiap kata memiliki fungsi masing-masing. Kalau 3 kata, ya perhatikan paling terakhir sendiri. Kalau yang paling terakhir sendiri adalah kata benda, ya sebelumnya adjektif, sebelumnya adverb. Kalau 2 kata, ya terakhir sendiri apa? Misalkan benda, ya sebelumnya kata sifat. Terus kalau yang terakhir sendiri adalah adjektif, berarti sebelumnya adalah adverb. Kalau yang terakhir sendiri adalah adverb, berarti sebelumnya adalah adverb. Berarti perhatikan pasangan katanya. Oke, di sini ada kalimat ya, dan ada frase di situ. She is a beautiful woman. Di situ ada
kata kerja is, dan setelah is diikuti oleh objek. Itu ada 3 kata, maka objeknya yang terakhir woman, kata benda, berarti sebelumnya harus kata sifat. Nah, itu kata berdasarkan full itu termasuk kata sifat ya, dari ciri-ciri akhiran katanya. Terus she is beautiful. Sini beautiful sebagai penjelas orangnya, yaitu pelakunya she. Nah, betul kan? Jadi benda kan dijelaskan oleh kata sifat. Terus contoh yang lain, they were seated at a largely table. Di situ ada tanda bintang. Tanda bintang itu menandakan itu harus dikoreksi. Kata kerjanya adalah were, seated, itu bermakna pasif, to be verb ketiga. Setelahnya ada at, berarti diikuti preposisi. Preposisi itu pasti diikuti oleh benda. Nah, itu setelah at kan ada kata a largely table. Terakhir sendiri itu adalah table, kata benda. Berarti sebelum kata benda harus kata sifat. Tapi kok sebelumnya itu kata berakhiran ly. Tadi kan kata berakhiran ly kata keterangan kan. Nah, berarti ini frase yang tidak tepat. Harusnya large table. Jadi ly-nya dibuang. Jadi kalau ada kata berakhiran ly itu kata keterangan, ketika ly-nya dibuang itu menjadi kata sifat. Terus yang kedua, the child talk quick to her mother. Perhatikan di situ kata kerjanya adalah berbincang, talk. Itu verb kedua. Setelah verb, ya nggak mungkin diikuti kata sifat ya, karena kata sifat kan tempatnya pasti dekat dengan kata benda. Nah, kata yang bisa diletakkan everywhere tadi adalah kata keterangan, karena kata keterangan kan memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai penjelas adjektif, fungsi kedua sebagai penjelas adverb, fungsi yang ketiga penjelas kata kerja. Kalau penjelas kata kerja berarti letaknya dekat dengan kata kerja. Nah, itu quick kan dekat dengan talk. Jadi, setelah kata kerja harusnya diikuti kata keterangan karena kalimat kan polanya subjek, predikat. Setelah predikat kalau nggak diikuti objek ya pasti diikuti keterangan. Nah, biar quick ini jadi keterangan, caranya dengan menambahkan kata ly, jadi quickly. Terus we read an extreme long story. Kata kerjanya adalah read. Di situ setelah membaca ada objek dengan susunan kata. Jadi objeknya yang paling terakhir sendiri itu story. Sebelumnya harus penjelasnya itu kata sifat long, itu tidak benar. Sebelum kata sifat ya harus penjelasnya kata sifat, yaitu kata keterangan extreme. Nah, extreme ini bukan kata sifat tapi bukan kata keterangan tapi kata sifat. Jadi harusnya extreme-nya ditambahkan ly, jadi an extremely long story. Nah, itu adalah materi tentang adjektif dan adverb. Jadi Anda harus memahami pemahaman dasar tentang adjektif dan adverb beserta penempatannya. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Tugas Anda adalah menganalisa kalimatnya korek atau incorrect. Tapi kita fokus pada materi kita yaitu penggunaan adjektif dan adverb. Analisa subjeknya, analisa objeknya. Nanti kalau ada frase ya susunannya harus tepat. Saya contohkan nomor 1. The mother was pleasant surprised. Di situ ada kata was surprised. Perhatikan 2 kata itu, pleasant sama surprise. Surprise itu kan adjektif ya. Berarti kata sebelumnya harus penjelasnya. Penjelas kata sifat, kata keterangan. Nah, itu pleasant. Kalau kata berakhiran nt itu kata sifat. Jadi nggak bisa kan kata sifat menjelaskan kata sifat. Berarti harusnya bagaimana? Ya harusnya pleasant ini dijadikan kata keterangan dengan menambahkan ly. Pleasantly surprise. Terus yang kedua, the salespeople frequently visit in the East Coast for trade shows. Di sini ada kata kerja visit. Nah, berarti di antara subjek dan verb ada kata. Nah, kata yang bisa diletakkan antara subjek dan verb ya kata yang fleksibel yaitu kata keterangan. Ini ly adalah kata keterangan, berarti tepat. Kalau kata keterangan ini menjelaskan kata kerja visit.
Nomor 3, he was driving an expensive sport car. Di sini kata kerjanya was driving, setelahnya was driving verb, ini ada kata benda. Ini objeknya. Nah, objeknya yang terakhir ya, ini sport car. Berarti kata benda ini memiliki penjelas. Nah, ini harusnya penjelasnya kata benda ini. Apakah benar? Penjelas kata benda harus menggunakan kata sifat. Nah, ini kata berakhiran apa ini? ly. Ini kata sifat juga. Terus nomor 4, there is a special program on the television this evening. Sini ada kata kerja is diikuti objek. Nah, ini kalau ada rangkaian kata seperti ini berarti kata bendanya yang terakhir program. Jadi sebelumnya harus penjelasnya benda yaitu kata sifat. Apakah ini kata sifat? Kalau iya berarti correct, kalau bukan ya incorrect. 5, she was chosen for the leading part because she sings so well. Ini kata kerjanya, ini subjek, ini verb, ini keterangan biasa. Ini ada for ya, setelah for diikuti objek. Nah, objeknya yang terakhir ini part. Nah, ini ada verb ing, gak ada to be, berarti ini juga kata sifat ya. Dan ini kata sifat alternatif. Terus ini kalimat kedua dihubungkan oleh because, kita lihat ini subjek, ini sings adalah verb. Berarti setelah verb diikuti keterangan. Nah, ini keterangan eh, cara. Berarti sebelumnya penjelasnya. So ini kan keterangan juga ya, berarti ini tepat. Kata keterangan menjelaskan kata keterangan. Subjek, predikat, keterangan. Ya. Jadi perlu diperhatikan kalau setelah verb itu enggak diikuti oleh kata benda, maka diikutinya apa? Ya, diikutinya keterangan. Polanya jadi SPK. Kalimat itu polanya SPOA atau SPK. Baik, saya kira cukup untuk materi adjektif dan adverb. Untuk materi yang berikutnya kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Anda bisa kerjakan untuk soal yang latihan adjektif dan verb. Sekian dari saya.